meremehkan dosa kecil, sedangkan kami menganggapnya pada masa Rasulullah SAW termasuk perkara yang menghancurkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dan beliau berkata al-mubiqat adalah yang membinasakan. Hadirin rahimakumullah, Anas bin Malik termasuk orang yang berumur panjang. Beliau hidup setelah Rasulullah SAW sekitar 90 tahun, dan pada masanya perkara-perkara telah berubah dan kondisi telah berbeda, sehingga orang-orang menggampangkan atau memudahkan beberapa perkara yang besar di masa Rasulullah, di masa sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana sholat berjamaah, yang mana pada dahulu para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah meninggalkannya kecuali seorang munafik atau orang yang sakit, ada udzur. Akan tetapi sekarang orang-orang menganggapnya sesuatu yang remeh, tidak seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang pada masa kita sekarang sudah meremehkan sholat itu sendiri, bukan hanya sholat berjamaah. Banyak yang tidak mau sholat, atau sesekali ia sholat dan sesekali ia tinggalkan atau ia akhirkan sholatnya dari waktunya, dan semua perbuatan ini dianggap enteng, dianggap mudah oleh sebagian orang, padahal pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dianggap sebagai bencana yang menghancurkan. Demikian juga orang yang suka menipu, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghassa falaysa minni, barang siapa yang melakukan penipuan bukanlah termasuk dari golonganku. Akan tetapi banyak kita lihat orang sekarang ternyata menipu bagi mereka dianggap enteng dari hal-hal yang lain. Bahkan sebagian mereka menganggap menipu sebagai bagian dari jual beli dan akad-akad yang lain. Mereka menganggapnya sebagai kecerdikan atau kecerdasan. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan dari hal yang demikian. Padahal Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Di antara hal lain adalah berbohong, yang mana berbohong adalah perkara yang besar pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Mereka memandangnya sebagai sesuatu yang menghancurkan. Akan tetapi menurut orang sekarang dianggap perkara yang enteng. Maka sering kita jumpai orang-orang yang sering berbohong dan tidak peduli dengan kebohongannya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak henti-hentinya seorang berbohong dan selalu berusaha berbohong sampai ia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, terkadang seseorang berdusta pada perkara-perkara yang berbahaya. Ia menentang apa yang menjadi hak orang lain yang bukan miliknya, dan mereka memperkarakannya di pengadilan. Di depan hakim ia bersumpah dengan hal tersebut, maka jadilah ia termasuk
orang yang dilemparkan oleh Allah dengan kemarahannya. Banyak lagi masalah-masalah yang dianggap para sahabat sebagai pembawa bencana, akan tetapi manusia berbeda-beda di dalam menyikapinya, maka jadilah semua itu di mata mereka lebih lembut daripada sehelai rambut. Dan sesungguhnya setiap kali iman semakin kuat, maka maksiat semakin besar di dalam pandangannya. Dan setiap lemahnya iman, melemahnya iman, maka akan semakin ringan maksiat di dalam hati manusia. Dia memandangnya sebagai perkara yang ringan, yang ia anggap remeh dan bermalas-malasan dari kewajiban, dan ia tidak begitu peduli karena keimanannya semakin melemah. Hadirin rahimakumullah, demikian satu hadis di dalam bab muraqabah ini yang kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.